saya bisa nggak mikirin jenengan semua. Saya bisa melupakan sejenak aktivitas yang harus dilakukan, dan banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi saya maupun istri selama di sana. Tapi bahwa orang mengatakan kalau di sana nanti apa yang kamu lakukan di dunia dikasih kontan gitu. Cuman alhamdulillah enggak. Insyaallah. Maksudnya saya membayangkan dengan apa yang saya lakukan waktu saya di sana, saya diberikan kenyamanan, diberikan kehusuan dalam ibadah dan sebagainya. Bahkan Bapak Ibu semua, terus terang saya sama istri itu awal mau memutuskan berangkat untuk umroh di bulan Ramadan. Kami awalnya tidak memutuskan untuk haji, cuman karena satu dan lain hal di bulan Januari Februari kami memutuskan untuk berangkat, dan dalam perjalanan itu pula ternyata memang betul apa yang disampaikan banyak orang itu, sekedar begitu. Apa yang disampaikan sama banyak orang bahwa berhaji itu soal panggilan, bukan soal kaya dan miskin, bukan soal bupati dan kepala PD atau bupati dan pegawai stafnya, tapi soal panggilan. Karena pada saat mau berangkat itu terus terang visa yang saya gunakan dengan istri adalah visa furoda, dan ternyata visa furoda itu hanya keluar dalam satu travel aja. Satu Indonesia tidak ada visa furoda yang keluar melainkan travel yang saya pakai, dan travel yang saya pakai kemarin itu pertama kali saya pakai. Sebelumnya saya nggak pernah pakai travel itu. Jadi pada saat daftar ada 3 travel, yang satu sudah saya biasa umroh, dan waktu saya berhaji 2014 pakai travel itu, tapi ya sudah jalannya ternyata travel itu yang berangkat. Waktu itu saya sempat bicara sama kepala Kemenak, Pak Faiz, Pak, tolong dicek visa saya asli atau enggak, karena kalau visanya nggak asli ya nggak bisa masuk. Dan haji kemarin bagi beberapa jamaah adalah salah satu haji yang paling nyaman, karena Saudi sudah betul-betul ketat sekali. Jumlah jamaah haji yang biasanya tembus di angka 2 juta kemarin hanya sekitar 1,6 juta jamaah, jadi alhamdulillah relatif longgar. Dan pada saat sampai di sana, saya dan istri sadarkan bahwa segala sesuatunya yang ada di dunia itu adalah semuanya adalah titipan gitu. Karena kenapa pada saat saya makan siang, makan malam, apa dan sebagainya, agenda-agenda itu mulai dari seorang dokter ahli stem cell profesor yang pendapatannya 1 hari 1 miliar, sampai berbagai macam orang gitu. Artinya ya Mas Dito ini di Kediri ya aja bisa gaya jadi bupati, tapi begitu sampai sana ya saya dikasih lihat sama Gusti Allah bahwa kamu bukan siapa-siapa gitu. Karena ada Yai Ma'ruf, ada berbagai macam orang di sana saya tahu. Akhirnya kesimpulan selama saya menjalankan ibadah haji, terutama pada saat wukuf di Arafah, adalah kalau urusan dunia maka harus melihat ke bawah, tapi kalau urusan akhirat melihatnya harus ke atas. Kalau urusan dunia kenapa harus melihat ke bawah? Supaya bersyukur. Maka setiap di Ar-Musna, pada saat proses Ar-Musna, Arafah, Musdalifah dan Mina, orang-orang itu pasti ngambil tempat merokok di tempat merokok yang sudah disediakan. Kalau saya enggak, saya milih di tempat merokok yang bisa melihat haji reguler. Dan itu sungguh luar biasa sekali haji reguler. Tahun ini terutama cobaannya karena satu keluarga bisa terpisah 3 hotel, bahkan ada yang sampai 8 hotel kemarin. Dan ada yang lebih menyedihkan lagi, seorang ibu dia harus berpulang karena kopernya ketinggalan di Madinah, dan di dalam koper itu ada obat yang harus dikonsumsi. Ya, tapi dalam hal ini kan sudah digaransi mati dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu semua, tentunya dalam hal ini juga saya meyakini selama alhamdulillah kurang lebih mungkin sudah 5 tahun berjalan, saya waktu itu sempat bilang sama Pak Sekda kuota naik haji bisa ditambah, ya tapi nggak bisa Mas, sudah close itu bahasa. Ya sudahlah,
saya tak Bismillah aja gitu. Tapi ternyata ya Gusti Allah masih tiket dengan cara yang lain gitu. Maka saya akan bertanya di forum ini, siapa yang kepingin dan belum berangkat haji? Boleh angkat tangan. Nah, ini nanti dicatat Pak saya. Siapa tahu saya masih punya waktu 5 tahun bisa giliran berangkat. Silakan dicatat siapa yang belum pernah berangkat haji dan kepingin gitu. Karena satu slot sudah diambil Bapak Bu tahun depan. Satu slot sudah diminta Bapak Bu untuk tahun depan dan saya sudah berikan itu. Bapak Ibu semua, kalau saya suruh berdoa itu biasanya sudah kodratnya Pak Sekda. Saya mimpi rapat aja. Tapi kalau doa saya nggak usah. Tapi percayalah dalam setiap zikir-zikir saya, sholawat saya, dan setiap sujud saya selalu mendoakan panjenengan semua. Silakan selebihnya mungkin saya mohon maaf jika ada kekurangan. Mana orang? Nggak ada tuh. Kamu lihat apa? Bapak Ibu semua, kurang lebih demikian. Mohon maaf bila selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti silahkan siapa yang belum berangkat, kepingin berangkat. Biasanya saya setiap tahun punya kuota sekitar 6-7 kuota. Jadi itu saya pasti giliran. Tahun ini jatahnya Pak Nur sama Pak Agus. Siapa tahu tahun depan jatahnya panjenengan. Kita nggak ada yang tahu. Saya masih punya waktu 4 tahun, artinya masih dapat kesempatan lagi untuk berangkat. Saya rasa demikian. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari kloter? Dari kloter 46. Atas nama siapa, Pak? atas nama Abdul Malik Dusun Jawa Sumberjo Ngasem. Jenengan usia pinten, Pak? 65. 6. Perasaan jenengan atas kedatangannya di tanah air ini seperti apa? Ya, senang sekali. Senang sekali, bersyukur Pak ya. Kalau di sana Pak terkait mungkin apa ya, pelayanan di sana seperti apa Pak? Ya, sangat baik. Sangat baik. Siap. Gitu, terima kasih Pak. Ada kendala nggak Pak di sana? Ada kendala apa enggak? Enggak ada lah. Lancar semua. Semua lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah semua lancar.